Oke, setelah pembuatan draft register dan CSV, kita ke proses selanjutnya, yaitu pemotongan nomor pohon atau pemotongan pohon menjadi beberapa batang gitu ya. Jadi kita buka lagi draft yang tadi di register ya, jangan lupa di register. Di register tadi kan sudah kita buat draft yang tadi kita buat, kita buka. Nah, ini nomor pohon, ini kita tarik aja set. Nah, ini ketemu nomor dealnya berapa atau nomor potongan berapa. Nah, ini nomor pohon 782 itu dipotong menjadi 5 baik. Kita potong di sipuh ya, disipuh 5, 3, 4 ini nih. Ini kalau seperti ini sudah diupload ya. Kalau yang seperti ini baru dibayar lunas tapi belum diupload. Ini tandanya seperti ini. Baik, kita potong dulu, set ya. Kita potong. Internetnya agak lama ya. Sorry agak lemot. Nah, nih. Ini klikkan petak 10. Petak 10i. Petak 10i pada nomor pohon. Nomor pohon tadi 7, register mana ya? 782. Nah, sini 782. 782. Nah, ini 782 nih ya. Ini potong menjadi 5 potong nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 potong. Terus potong. Oke. 5 potong. Terus 7, 8, 4, 3 potong ya. 7, 8, 4, 3 potong. 7, 8, 4, 3 potong. Oke. 3 potong. Ini seperti ini terus ya sampai selesai ya. 7, 8, 7. Ini menjadi 4 potong nih. 7, 8, 7 ini. Kok 7, 8, 7? Iya, 7, 8, 7. Ngomong 7 ini 4 potong. Terus 787, terus ini 788 ya, 1 potong. 788. 789, 2 potong. 2 potong. Terus 7
790 2 potong. 2 potong. Tujuh sembilan satu potong. Tujuh sembilan satu potong ya. Tujuh sembilan tiga satu potong. Tujuh sembilan delapan 4 potong. 799 2 potong. 800 1 potong. Oke ya, untuk pemotongan nanti dilanjut lagi. Ini seperti ini terus ya sampai nomor 80 berapa ini? Sampai 85 ya, 84 batang ya. Sebentar ya. Ini saya pause dulu biar tidak kelamaan. Ini ya. Yes. Oke ya. Kembali lagi, ini udah ini ya 84 batang ya. Tadi 84 batang, terus ini registernya juga sama ya 84 batang, karena ini 85 ini karena ada ini nih. Ini satu, sehingga ini dikurangi satu ya, jadi 40. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita save dulu, save to Excel. Nah, save to Excel ini kita untuk pengambilan barcode ini kita download dulu. Setelah di download ya, kita kopikan barcode-nya ke register dan draft CSV nya ya. Oke, draft CSV nya tadi mana? Ini kita save dulu, save ya. Kita save dulu CSV nya nih ya, buka. Nah, CSV, terus kita kopikan juga draft CSV-nya ya. Kan 84, oke, save. Kemudian di save as,
jangan lupa ya di save as, terus di save ini ya ke, kalau saya nyimpennya di folder JSP. Nah, folder JSP ini formatnya kita rubah JSP, delimited ya. Ini ya. Oke, kita save dulu. Oke, terus mana lagi nih? Oke ya, udah di save ya JSP-nya ya. Kita close dulu. Oke. Close, kemudian kita cetak barcode sini. Nah, kemudian ini simpan barcode turunan. Checklist semua, cetak label sambil menunggu. Nah, ini kita upload nih. Ini proses penguploadannya ini ya. Kita pastikan dulu ini sama, ini LHP-nya ya. 2534 kita kita ingat-ingat ya. Ini masuk, kemudian kita ambil file CSV ya, ambil file CSV yang disalem tadi, bulan 5 masuk ke CSV tanggal 26 ini ya. Ini nomor DKP-nya 2534 ya, sama ya, sama dengan ini nih. Ini sama ini nih 2534 ya. Oke, kita proses penguploadan. Nah, ini sukses upload di Sifu. Nah, tapi kan ini kita belum tahu nih pohonnya cocok atau enggak, makanya kita harus ke halaman detail. Nanti saya praktekkan kalau memang misalkan ada pohon yang memang tidak klop ya, artinya beda dari yang di Sifu ya. Misalkan ini nomor pohon 72 terus di barcode-nya tidak sesuai, nanti akan muncul pemberitahuan dan dia memang nggak mau. Nah, ini kita menunggu dulu, ini nunggu sampai dari sananya. Nah, ini kan sudah ya. Kalau sudah cocok semua, ini bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada seperti ini ya, kalau ini kan sudah betul nih. Nah, kalau misalkan ada yang salah, kita hapus dulu. Buat demo. Kalau misalkan kita di GSP-nya, ini mana GSP-nya ya? GSP yang tadi, misalkan ini ya, just copy paste. Nah, kita kopikan, terus ini salah. Belajar ya. Belajar. Oke, saya namai belajar nih. Nah, misalkan ini ada yang salah di nomor pohon atau dealnya salah. Kalau nomor dealnya saja sudah salah nih. Kalau misalkan gini, ini nomor dealnya, misalkan ini kita yang ngambil ini. Nah, ini nomor dealnya di sini harusnya 856 misalkan. Atau kita cross check di sini yang belum ada ya. Yang belum ada di mana? Oke, kita cek dulu. Nah, misalkan nomor dealnya misalkan ini wis 204 ya, yang belum terpotong. Kalau di sini masih ada berarti belum terpotong misalkan ya. Ini nomor dealnya salah. Yang belajar ini, nah ini nomor 200 misalkan. Dia nggak mau. Ini nomor 200 ya. Dia nggak bakalan. Coba kita tes dulu ya. Kalau nomor pohonnya kita rubah ya, tidak sesuai dengan LHP ya, LHP yang tadi ya. Oke, itu kita coba dulu cross check
Ya coba dulu ya. Oke, coba belajar ke format. Oke, ini kita close saja yang ini ya. Ini kita upload ulang CSV-nya yang belajar ya, yang belajar mana yang belajar nah ini yang belajar, apakah dia mau apa enggak kayak gitu. Harusnya karena barcode-nya sudah betul, harusnya dia mau, harusnya. Tapi saya coba mau, ini kita cek dulu. Nah, verifikasi ini yang nomor ini harusnya salah ini. Nomor berapa ini? Nomor 13 ini harusnya salah. Ini harusnya tidak mau dia. Tapi barcode-nya nanti kita lihat ya. Masalahnya acuan dari SIPU ini barcode-nya apa seluruh termasuk nomor pohonnya kayak gitu loh. Biasanya kalau yang petaknya salah aja dia nggak mau dia. Oke, ini ya. Nah kan dia nggak mau walaupun ininya sudah betul, dia nggak mau. Ini salah satu contoh kalau ada salah nomor pohon kita ngentri salah, itu sama dengan juga kalau misalkan kita motong barcode yang di sini ini akan terkoneksi dengan ini, akan cross checking, berarti ini terus bloknya, terus ini petaknya, terus ini sampai dengan ini. Kalau ada yang tidak sama, ini si puh ini akan menjawab seperti ini ya. Oke, kita hapus karena tadi sudah betul pakai CSV yang tidak belajar ya. Oke, itu sudah jelas ya. Kalau yang pohon salah aja itu maksud itu nggak mau dia, apalagi yang petaknya. Kalau petaknya salah juga dia nggak mau. Kalau ada spasi lebih pun dia nggak mau. Tuh, itu juga mengurangi human error gitu ya. Oke, kita verifikasi lagi. Ini sudah betul ya. Tadi sudah di-upload tapi sudah betul. Terus tadi saya coba untuk mengganti nomor pohon biar kita pengen tahu sistemnya ini bisa mendeteksi apa enggak ya. Tadi sudah jelas ya. Kita coba. Sebenarnya saya sudah tahu itu bisa terdeteksi. Cuman ini saya buktikan lagi di sini ya. Biar penonton tahu bahwa kalau terjadi salah pohon saja dia nggak mau gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah cocok semua ya. Oke, sudah cocok semua. Oke ya, kalau di sini sudah, ini kan gini, ini kan belum diupload nih ya, kita reload biar nanti sudah masuk dia, terlihat sudah diupload gitu ya. Baik, terus untuk ini, untuk barcode turunan, barcode-nya kita save Ctrl S ya, Ctrl S. Tapi kita pastikan dulu ya, di sini sudah tidak ada yang hilang-hilang karena dikhawatirkan setelah dikirim ke TPK nanti ini ada yang kurang, kan gitu ya. Oke, baik, Ctrl S, kita save dulu. Kemudian save-nya di ini ya, Salem, terus bulan 5, terus barcode turunan. Oke. Nah, di barcode turunan untuk penamaannya biar kita tidak susah atau TPK tidak susah dalam mengcrosscheck data, ini namanya samakan ya, kopikan dengan register. Tujuannya biar apa? Sama, ini barcode dengan dengan tanggal dengan registernya sama, sehingga si operator nanti itu tidak kesulitan atau mengurangi kesulitan lah ya, meminimalisir kesalahan. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu penguploadan barcode di
Dika ya, atau programnya Perhutani. Kalau yang Sipuh ini kan programnya kementerian ya. Ini logonya aja kementerian ya. Oke. Ini kalau sudah ini di close saja. Oke, terus kita ke Dika ya. Dika, sebelum diupload kita download belangkonya dulu. Kita download belangkonya dulu ya. Kita download belangkonya dulu. Nah, download barcode tes. Nah, ini nomor LHP yang sudah yang kita yang mau download yang mana yang sudah diupload ya. Kalau saya acuan ini. Kenapa? Kalau sudah disipu benar, ini untuk ke Dikanya itu 90% betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena acuannya adalah ini. Ini kalau misalkan nomor pohon tidak cocok ini dan lain pemberitahuannya, ini jelas akan tidak sinkron. Artinya itu juga sebagai bentuk koreksi kita ya. Setelah proses ini, kalau sudah proses ini sudah dilewati, berarti data sudah clear, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Nah, setelah kita panggil yang tadi sudah dipotong-potong ya kayunya, kita ekspor dulu Excel ya, Excel. Oke, kita download ya, download terus taruh di Eprod ya. Dulu kan namanya Eprod, makanya saya masih luas dengan Eprod. Kenapa Eprod? Karena itu file untuk Eprod itu berbeda ya, berbeda. Maksudnya dalamnya itu beda, belangkonya beda. Nah, namanya tetap sama ini. Namanya ya, namanya kita rename dulu yang kita samakan. Nah, tujuannya biar nanti sama juga ya kan. Ini nomor HP-nya, ini tanggalnya, ini jadi itu ya. Jadi memudahkan kita lah ya. Nah, setelah itu kita sebelum diupload ke sana kita isi dulu barcode-nya ya, yang tadi dari Sipuh. Yang tadi dari Sipuh kita kopikan ke sini. Nih. Di samping kayu sar ya. Oke. Ini dirapikan. Ini ya sudah pas ya. 80 nomor 85 sama apa ini border 1 kan jadi 84 ya. Oke ya, ini kemudian disimpan lagi. Nah, oke, kemudian masuk ke Dika lagi. Nah, masuk ke Dika, kita upload. Uploadnya nomor LHP-nya kita panggil lagi set. Nah, ini kan yang tadi sudah dimasukkan barcode-nya ya, jangan lupa ini sebelum dimasukkan ke sini di cross check dulu bahwa betul ini sudah ada barcode-nya atau belum, karena sering rawan ini kalau misalkan sudah dioper ke TPK ini tidak ada barcode, mesti nanti akan menjadi masalah ya. Ini sudah ada barcode-nya ya, tadi saya sudah naikkan ya. Nah, makanya ini nih kita samakan, ini nomor LHP-nya ini 2534. Nah, itu ya. Oke, baru kita proses barcode. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya betul. Tapi kalau misalkan salah, dia mesti akan langsung merah. Gitu ya. Ini langsung merah. Oke. Kemudian ini langsung merah. Terus untuk proses selanjutnya nanti saya akan bareng-bareng ya. Ini kan baru satu ini.
Biasanya ngeprofnya bareng-bareng saya itu tahapannya. Oke, mungkin cukup sekian, nanti dilanjut dengan video